Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syarhul Muqaddimah Al-Ajurramiyah yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, dan hari ini kita akan membahas tentang babul i'rab. Qala al-musannif rahimahullahu taala: babul i'rabi, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafi al-awamil ad-dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. Berkata pengarang kitab ini, yaitu Ibnu Jurum As-Sinhaji rahimahullah taala, bab tentang i'rab. I'rab adalah perubahan akhir suatu kata karena perbedaan faktor yang masuk kepadanya, baik perubahannya secara lafaz atau secara takdir. Jadi sekarang kita mulai dikenalkan dengan istilah i'rab. Nanti ada istilah al-i'rab, ada istilah al-bina, ya. Ada istilah i'rab, ada istilah al-bina. Kalau i'rab itu perubahan akhir kata karena perbedaan faktor yang masuk kepadanya. Sementara al-bina, ya, apapun faktor yang masuk kepadanya, dia nggak akan berubah, ya. Kata yang mengalami i'rab namanya mu'rab, ya. Sementara kata yang mengalami bina namanya mabni. Jadi nanti ada istilah mu'rab dan ada istilah mabni. Naam. Qala syarihu waffaqahullahu ta'ala, lamma bayyana al-musannifu rahimallahu muta'alliqan nahwi wa huwa al-kalamu, dzakara huna hukmahu, fal madhkuru huna huwa hukmul kalami. Ketika musannif menjelaskan, ya, rahimahullahu ta'ala, menjelaskan tentang sesuatu yang berkaitan dengan ilmu nahwu, yaitu kalam atau perkataan. Kemudian musannif menyebutkan di sini tentang hukumnya. Maka disebutkan di sini yaitu tentang i'rab, dan i'rab adalah hukum, ya, tentang perkataan. Fa innal maqsuda 'inda nuhati bayanul ahkami allati tajri 'alal kalami wallati asyaru ilaiha biqaulihim babul i'rabi. Maka sesungguhnya yang dimaksud oleh para ulama nahwu dengan i'rab adalah menjelaskan hukum-hukum yang berlaku pada suatu kalimat, ya, yang diisyaratkan oleh mereka, yaitu oleh para ahli nahwu dengan perkataan mereka bab tentang i'rab. Karena setiap kalimat itu kan tersusun dari kata. Setiap kalam tersusun dari kalimat. Dan setiap kalimat atau kata yang menyusun kalimat itu memiliki hukum-hukumnya, ya. Memiliki hukum-hukum. Nanti kita kenal ada istilah marfu', ada istilah mansub, ada istilah majrur, ada istilah majzum. Makanya para ulama nahwu, ya, pasti akan menjelaskan tentang masalah i'rab. Bahkan ini adalah inti dari pelajaran nahwu, gitu ya. Jadi kalau kita belajar ilmu shoraf, seseorang dikatakan telah menguasai shoraf kalau dia sudah bisa melakukan tasrif, baik tasrif istilahi maupun tasrif lugawi. Adapun nahwu, seseorang bisa dikatakan menguasai nahwu kalau dia bisa mengi'rab, ya. Mengi'rab itu adalah menjelaskan keadaan satu kata secara lengkap, ya. Misalnya apa kedudukannya, bagaimana keadaannya, dan apa tandanya. Ini namanya i'rab. Jadi i'rab itu inti dari kita belajar nahwu. Kalau kita sudah menjelaskan satu kata dalam kalimat, apa kedudukannya, misalnya kita mengatakan Zaidun talibun, kita mau menjelaskan bahwasanya Zaid adalah kedudukannya mubtada, kemudian keadaannya marfu, kemudian tanda rafa'nya adalah dhammah, maka disitulah kita dikatakan telah menguasai ilmu nahwu, ya. Nah, wal i'rabu inda nuhati muqayyadun bi salasati umurin. Dan i'rab menurut para ulama nahwu, ya, dibatasi dengan 3 perkara, ya. Jadi diikat atau dibatasi dengan 3 hal. Awwaluha annahu taghyirun wal muradu bihi al-intiqalu baina alamatil i'rab allati dzikruha. Fayunqalu min ad-dhammi ila al-fathi ila al-jarri bi'tibari al-awamili. Nah,
Yang pertama, ya, bahwasanya yang namanya i'rab itu adalah perubahan, ya. Jadi yang dimaksud dengan i'rab adalah adanya perubahan. Yang dimaksud dengan perubahan di sini adalah perpindahan dari satu tanda i'rab, ya, kepada i'rab yang lain, ya. Oh, afwan tadi al-ati, ya. Al-intiqal baina alamatil i'rabi al-ati dzikruha. Itu perpindahan antara satu tanda i'rab yang akan datang penjelasannya. Ya, nanti akan dijelaskan ada rafa, nasab, jar, jazm. Jadi pindah dari rafa ke nasab, ke jar atau ke jazm, ya. Maka fayun qalu, maka ya i'rabnya itu berubah dari dhammah ke fathah, dari fathah ke jar, tergantung amilnya, ya. Misalnya gini, Zaidun talibun. Kenapa Zaidun di situ marfu dibaca dhammah? Karena sebagai mubtada, ya. Maka dia marfu. Ra'aitu Zaidan. Kenapa Zaidan di sini mansub? Karena Zaidan sebagai maf'ul bih. Marartu bi Zaidin. Saya bertemu atau berpapasan dengan Zaid. Kenapa Zaid majrur? Karena ada huruf ba. Ini namanya i'rab. Ya, ini namanya i'rab. Berubah dia. Zaidun, Zaidan, Zaidin, karena ada perbedaan faktor yang masuk kepadanya. Dia marfu karena mubtada, mansub karena maf'ul bih tadi, dan majrur karena ada huruf jar, ya. Ini ciri i'rab yang pertama, dia harus berubah, ya. Karena kalau nggak berubah namanya mabni. Contoh mabni apa? Contoh mabni misalnya huwa. Huwa itu selamanya kita baca huwa, nggak akan berubah jadi huwu atau hui gitu, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya huwa ini adalah mabni. Kemudian yang mabni juga misalnya apa? Misalnya apa namanya? Isim isyarah selamanya alladhi, ya. Isim isyarah misalnya hada selamanya hada. Hadihi selamanya hadihi, nggak mungkin jadi hadihu gitu. Atau hadiha, itu namanya mabni. Mabni itu nggak akan berubah, ya. Nah, sementara mu'rab berubah seiring dengan faktor yang masuk padanya. Nah, wasaniha anna mahallat taghyiri huwa awakhirul kalimati duna awailiha wa awasitiha wat taghyiru haqiqiyyun aw hukmiyyun. Yang kedua, ya, bahwasanya tempat berubahnya adalah akhir suatu kata, bukan awalnya atau tengahnya. Jadi kalau misalnya ada lafaz Zaidun, maka yang berubah adalah dalnya aja, dun dan din. Adapun Zaid dan ya nggak akan berubah. Karena kalau Zaid dan ya itu urusannya urusan sorof gitu, ya. Nah, itu urusannya di akhir. Ya, seperti misalnya maktabun. Kenapa dibaca maktabun? Mim, kaf, dan ta itu urusannya sorof. Sementara ba-nya ini baru urusan nahu, ya. Kapan dibaca maktabun, maktaban, maktabin, ini urusannya nahu. Dan perubahannya itu harus, ya, hakiki atau hukmi, ya. Jadi bisa hakiki atau bisa hukmi. Jadi perubahannya bisa kelihatan dengan jelas, ya, misalnya tadi, ya, misalnya hada Zaidun atau Zaidun talibun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Lihat, perubahannya jelas sekali, Zaidun, Zaidan, Zaidin. Atau hukmi, secara hukum, ya. Secara hukum kayak misalnya, ya, Musa talibun, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Lihat, itu mau dia marfu, mansub atau majrur sama-sama Musa bacanya. Ya, Musa, Musa, Musa. Kalau Zaid kan jelas, Zaidun, Zaidan, Zaidin, ya. Nah, wasalisuha anna sababa hudusi taghyiri huwa ikhtilafu al-awamil ad-dakhilati 'ala al-kalimati. Yang ketiga, bahwa sebab terjadinya perubahan adalah perbedaan faktor yang masuk atas suatu kata, ya. Jadi dengan adanya amil atau faktor yang berbeda-beda, maka akan berbeda-beda pula hukumnya, ya. Misalnya kalau ada fi'il mudhari, yadhabu Zaidun ilal madrasah. Zaid sedang pergi ke masjid, ke sekolah. Kita kasih lam, maka bacanya lam yadhab Zaidun ilal madrasati. Zaid tidak pergi ke sekolah. Kalau kita kasih lam, maka dia mansub. Tadi kan kalau dalam jadi sukun, ya. Lam yadhab. Kalau dalamnya di fathah, lan yadhaba Zaidun ilal madrasati. Zaid tidak akan pergi ke sekolah, ya. Di situ dengan perbedaan faktor yang masuk kepadanya, yang satu lam, yang satu lan,
maka berbeda pula i'rabnya. Nah, wal awamilu jamu amilin, dan awamil adalah jamaknya amil. Amil ini kalau bahasa kerennya itu ya faktor gitu ya. Karena amil itu kan sesuatu yang menjadikan hal lain berubah, ya. Dari kata amila, yang mengamalkan, ya. Nah, wa indahum al-muqtadi lil i'rabi ay mujibuhu. Fa hunaka awamilu tujibur raf'a wa awamilu tujibun nasba wa awamilu tujibul khafda wa awamilu tujibul jazma, ya. Dan amil menurut ulama nahwu adalah yang mewajibkan i'rab tertentu, ya. Jadi muqtadi maksudnya artinya mujib, ya. Maka di sana ada amil yang mewajibkan rafa, ya. Ada amil yang mewajibkan nasab, ada amil yang mewajibkan khafat atau jar, dan ada amil yang mewajibkan jazm, ya. Jadi memang ada amil-amil yang mewajibkan rafa, kemudian nasab, jar, dan jazm. Dan amil itu macam-macam, ya. Amil itu bisa berupa huruf, ya. Seperti jar ada huruf jarnya, nasab ada huruf nasabnya, kemudian jazm ada huruf jazmnya. Tapi bisa juga berupa kedudukan, seperti misalnya mubtada wajib marfu, ya, mansub maf'ul bi wajib mansub, dan seterusnya, ya. Nah, wa hadha taghyiru naw'ani, dan perubahan ini ada dua macam. Ahaduhuma lafdhiyun wa huwa ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un ka qaulika ja'al mu'minu wa ra'aitul mu'mina wa marartu bil mu'mini, fa inna harakatan nuni al mutaghayyirata li ikhtilafil awamil dakhilati ala kalimati lam yamna' minan nutqi biha mani'un dhamman wa fathan wa khafdan. Jadi berubah itu ada dua. Ada yang berubahnya secara lafaz, artinya jelas sekali lafaznya berubah. Apa yang dimaksud dengan lafzi? Yaitu apa yang tidak ada mencegah dari mengucapkannya, ya. Jadi yang disebut dengan lafzi itu maksudnya benar-benar terucap gitu perubahannya. An, in, un misalnya, nggak ada yang mencegahnya. Seperti perkataanmu ja'al mu'min, telah datang seorang mukmin. Ra'aitul mu'mina, aku melihat seorang mukmin. Maratu bil mu'min, aku berpapasan dengan orang mukmin. Maka sungguhnya harokat nun pada semua kalimat tersebut, nu, na, ni gitu ya, yang berubah-ubah karena perbedaan faktor yang masuk kepadanya, tidak ada yang mencegahnya untuk diucapkan. Jadi benar-benar nu, na, ni, jelas sekali lafaznya. Ya, dhamman, ya, baik dalam keadaan dhamma, wa fathan, dalam keadaan fathah, dan dalam keadaan khafdan, jar. Ini namanya i'rabnya lafzi. Kalau dalam bahasa i'rab namanya zahir, ya. Perubahannya zahir. Zahir itu kan artinya nampak. Makanya kalau kita i'rab zaidun talibun misalnya, kita katakan zaidun mubtada'un marfu'un wa 'alamatun raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Makna dari zahira fi akhirih maksudnya kelihatan jelas dhammahnya, ya. Zaidun talibun. Nah, lawannya adalah takdir atau bahasa i'rabnya muqaddar. Nah, baik. Wal akhiru taqdiriyun wa huwa ma yamna'u minan nutqi bihi mani'un. Yang kedua, macam yang kedua adalah perubahan yang sifatnya takdiri atau bahasa Arabnya muqaddar, yaitu apa yang ada sesuatu yang mencegah dari mengucapkannya. Misalnya isim-isim yang diakhiri, isim atau fi'il yang diakhiri huruf illat, alif, ya. Misalnya Musa, Isa, ya. Musa, Isa, itu kan kalau kita bikin kalimat Ja'a Musa, Ra'aitu Musa, Marartu bi Musa. Kan di sini dikatakan ma yamna'u minan nutqi bihi mani. Apa yang mencegah di situ Musa tetap dibaca Musa, tidak dhamma fathah kasr? Karena ada penghalangnya, ada mani', ada pencegahnya yang tidak membolehkan dia dikasih harokat. Kenapa? Karena Musa diakhiri dengan huruf alif. Dan kita tahu bahwasanya alif tidak boleh dikasih harokat. Karena kalau alif berharokat itu namanya hamzah. Makanya nggak bisa dibaca Musa'u, Musa'a, Musa'i gitu. Nggak bisa. Karena alif nggak boleh dikasih harokat. Makanya tetap aja Ja'a Musa,
ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Ya, na'am. Wa mawani'un nutqi salasatun. Dan yang mencegah dari pengucapan ada 3. Awwaluha at-ta'azzuru. Yang pertama adalah uzur. Jadi emang dia nggak bisa diucapkan karena emang uzur. Selamanya tuh nggak bisa diucapkan. Fima kana akhiruhu alifan lazimatan tuqaddaru 'alaiha. Ini salah cetak ya. Tuqaddaru 'alaiha jami'ul harakati misla Musa. Yang pertama adalah karena uzur, yaitu pada kata yang akhirnya adalah alif lazim, ya, alif asli yang ditakdirkan kepadanya seluruh harokatnya. Jadi kalau dia uzur, ya, ketika marfu masuk majrur sama semua. Ya, misalnya Musa, ya, tadi sudah kita contohkan, ja'a Musa, ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Karena dia ada uzur. Ya, uzur ini artinya selamanya nggak akan berubah, ya. Kayak misalnya kalau dalam hukum puasa gitu ya. Kalau orang tua renta atau orang sakit-sakitan yang tidak diharapkan kesembuhannya, itu kan dia udah nggak perlu puasa lagi, dia cukup fidyah aja. Tapi kalau orang yang safar, itu kan dia uzurnya uzur sementara, bukan uzur permanen. Dia namanya sikol, cuma berat aja puasa, ya. Manakala dia udah nggak safar, dia wajib qodok puasanya. Nah, itu gambarannya kayak gitu ya. Beda antara uzur dengan sikol. Kalau sikol manakala beratnya hilang, ya maka dia wajib ke hukum semula, ya. Nah, wasaniha as-siqalu fi ma kana akhiruhu wawan aw ya'an lazimatan fatuqaddaru 'alaiha ad-dhammatu wal kasratu wa tudharu 'alaiha al-fathatu misla al-muzakki. Yang kedua adalah siqal. Jadi ntar ada istilah ta'adzur, ada istilah siqal. Ta'adzur itu terjadi pada isim atau fi'il yang akhirnya adalah alif. Sementara siqal terjadi pada isim atau fi'il yang akhirannya adalah wawu atau ya. Jadi ada 2. Siqal itu bisa wawu dan ya. Maka di sini dikatakan pada apa yang akhirannya wawu atau ya lazimah. Jadi wawu atau ya-nya yang asli. Maka ditakdirkan kepadanya dhamma dan kasrah. Jadi ketika dia marfu sama majrur ditakdirkan wa tudharu 'alaiha al-fathah. Tapi ketika nasab, ya, fathahnya didohirkan, dinampakkan. Contohnya apa? Contohnya al-muzakki. Al-muzakki ini adalah orang yang memberikan zakat. Maka cara membacanya kalau al-muzakki adalah ja'a al-muzakki. Lihat. Di situ tetap sukun. Ra'aitul muzakkiya. Jadi ketika mansub bacanya ra'aitul muzakkiya. Marartu bil muzakki. Kenapa begitu? Jadi gini. Sebetulnya secara teori ya bisa nggak dikasih harokat? Bisa, ya. Ya itu bisa dikasih harokat. Dia beda sama alif yang nggak bisa dikasih harokat. Yang namanya alif ya udah nggak akan bisa dikasih harokat. Kalau alif dikasih harokat namanya hamzah. Nah kalau ya itu bisa yu ya i gitu ya. Al muzakki bisa nggak dibaca ja al muzakkiyu? Bisa, ya. Sangat bisa. Ja'al muzakkiyu. Tapi kenapa nggak diucapkan domahnya? Karena alasan ini, alasan siqal. Berat. Ya mungkin antum jangan lihat lidah kita ya. Lidah Indonesia lidah lempeng. Ngomong ja'al muzakkiyu ya ringan. Tapi lidahnya orang Arab sulit ngomong ja'al muzakkiyu, ya. Makanya karena berat ngomong ja'al muzakkiyu, ya udahlah. Kita sukunin aja biar gampang, biar enteng ngomongnya. Jadinya ja'al muzakki, ya. Nah, tapi giliran nasab kita ngomongnya ra'aitul muzakkiya. Kenapa? Karena enteng, udah nggak ada sikolnya lagi, nggak berat lagi. Makanya ketika mansub kita nggak baca ra'aitul muzakki, enggak, tapi ra'aitul muzakkiya. Karena enteng. Coba antum bandingin aja. Kalau kita ngomong al muzakkiyu, ini agak berat. Tapi kalau al-muzakkiya ini sangat ringan, ya. Terasa bedanya. Antum bandingin aja. Al-muzakkiyu, al-muzakkiya. Kalau al-muzakkiya itu enteng, ya. Ngomongnya itu enteng ya, al-muzakkiya, ya. Nah, ketika jar marartu bil muzakki. Marartu bil muzakki. Sebetulnya asalnya marartu bil muzakki. Marartu bil muzakki, tapi antum ya rasakan sendiri, muzakki itu susah ngomongnya. Sudahlah daripada susah,
Al-Muzaki, bacanya Al-Muzaki aja. Nah, itu dia. Kenapa dibacanya beda-beda? Ya, ada yang ya ketika masuk dia normal fathah, ra'aitul muzakkiya. Dan ini berlaku juga untuk yang akhirannya waw. Cuma memang isim, silakan antum ubek-ubek sendiri ya, kamus bahasa Arab nggak ada isim yang akhirannya itu waw. Tidak ada isim yang akhirannya itu waw. Isim itu akhirannya kalau nggak alif ya gitu ya. Yang ada akhirannya waw itu contohnya adalah fiil ya. Contoh fiil misalnya gini. Misalnya apa? Yad'u ya, misalnya kita bikin kalimat yad'u Zaidun Allah. Ya, Zaid berdoa kepada Allah. Itu yad'u. Ya, yad'u Zaidun Allah. Ketika ada huruf nasab lan, itu dibacanya lan yad'u. Ya, misalnya lan yad'ual kafiru Allah. Orang kafir tidak akan berdoa kepada Allah. Itu karena ringan, jadi bacanya lan yad'u. Sementara tadi yang ketika marfu yad'u Zaidun Allah, sebetulnya kita bisa baca yad'u gitu ya. Yad'u Zaidun Allah. Tapi kan berat siqal, makanya bacanya yad'u Zaidun Allah. Nah, ketika majzum, kalau fi'il yang diakhiri oleh huruf ilat dibuang huruf ilatnya. Lam yad'u ya, asalkan yad'u, ketika dalam wawunya dibuang. Lam yad'u al-kafiru Allah. Ya, orang kafir itu tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi ada yang ta'adzur, ada yang siqal. Ya, kalau ta'adzur itu berlaku pada isim atau fi'il yang diakhiri oleh huruf ilat alif. Sementara siqal berlaku untuk isim yang diakhiri oleh huruf ilat waw dan ya. Nah, kita lanjutkan. Mana tadi? Oh, yang ketiga sekarang ya. Wasalisuha istighalul mahalli bil harakatil munasabati fi ma kana mudhafan ila ya'il mutakallimi fatuqaddaru 'alaiha jami'ul harakati mislu kitabi. Yang ketiga istighalul mahalli. Istighalul mahalli itu kalau kita artiin yang gampang, rebutan tempat. Rebutan tempat dengan harokat yang disesuaikan yang terjadi pada apa saja yang diidhafahkan kepada ya mutakallim. Maka ditakdirkan seluruh harokatnya. Contohnya kitabi. Ya, misalnya kan hada kitabi. Ini kan asalnya kitabun mau ditambahin ya. Asalnya hada kitabui. Ya enggak? Kan kitabun mau disambungin sama ya mutakalim. Asalnya hada kitabui. Lalu ada kaidah yang mengatakan kan ada huruf ilat alif waw atau ya gitu ya. Ada kaidah yang mengatakan kalau ada huruf ilat alif sebelumnya harus fathah. Kalau waw sebelumnya dhamma u ya gitu ya. Kalau alif fathah a. Kalau ya sebelumnya kasroh i. Makanya rebutan tempat tuh antara dhamma sama kasroh. Akhirnya yang menang siapa? Yang menang kasroh. Makanya kita ngomongnya jaa atau hada kitabi ya. Hada kitabi. Domanya kalah. Asalnya hada kitabun, kitabui, kitabi jadinya. Karena istighalul mahalli, rebutan tempat dengan harokat yang sesuai. Ya, akhirnya harokat yang sesuai adalah kasrah, makanya hada kitabi. Nah, kitabi ini sama, dia nggak kelihatan perubahannya. Misalnya apa? Hada kitabi, ra'aitu kitabi, anzuru ila kitabi. Lihat, nggak ada bedanya. Mau dia marfu, mansub, majrur nggak kelihatan. Kita bacanya kitabi, kitabi, kitabi. Ya. Jadi ada 3 keadaan yang menyebabkan i'rab itu tidak terlihat secara lafaz, tapi terlihat secara takdir. Yang pertama adalah udzur. Itu berlaku untuk semua isim dan fi'il yang diakhiri oleh huruf ilat alif. Kemudian siqal itu berlaku untuk semua isim dan fi'il yang diakhiri huruf ilat waw dan ya. Yang ketiga adalah yang bersambung dengan ya mutakallim. Maka dia i'rabnya nggak kelihatan ya. Nah, famasalan idza qulta jaa Musa fa Musa hukmuhu raf'u wa lam tadhhar alamatuhu bal quddirat li ajli ta'azzuri. Contohnya apabila kamu mengatakan jaa Musa, maka Musa di sini hukumnya adalah rafa ya. Akan tetapi tidak tampak tandanya, kan rafa tandanya harusnya dhamma. Karena Musa ini kan mufrad ya. Tapi nggak tampak tandanya. Kenapa? Ya.
Bal quddirat, bahkan dia ditakdirkan karena ta'adzur, ya, karena dia uzur, emang nggak bisa dikasih fathah, uzur, ya. Wa idza qulta ja'al muzakki fal muzakki ismun marfu'un wa lam tadhhar alamatuhu li ajli siqali. Dan apabila kau katakan ja'al muzakki, telah datang ya seorang yang berzakat, maka muzakki di sini isim yang dirafa'kan namun tidak tampak tanda rafa'nya, yaitu domanya nggak nampak. Kenapa? Karena siqal, berat. Wa idza qulta ja'a gulami au akhadtu kitabi fa gulami ismun marfu'un wa kitabi ismun mansubun wa lam tadhhuril alamatu fihima listighalil mahalli bil harakatil munasabati liwada'il kalimati wa hiya al kasratu limaji'iha qabla ya'it takallumi. Dan apabila kau katakan ja'a gulami, telah datang pembantuku atau anak-anakku, atau akhadtu kitabi, saya ambil bukuku, maka gulami adalah isim yang dirafa'kan dan kitabi adalah isim yang dinsabkan, karena kalau ja'a gulami sebagai fa'il, akhadtu kitabi sebagai maf'ul bih, ya. Dan tidak tampak tanda pada keduanya. Jadi kitabi, ya, gulami enggak tampak domahnya karena dia marfu, kitabi enggak tampak fathahnya karena dia mansub. Kenapa enggak tampak? Listighalil mahalli, karena rebutan tempat dengan harokat yang disesuaikan dengan susunan kalimat, susunan kata. Dan dia adalah kasrah, karena ia datang setelah adanya ya mutakallim, ya. Sebelumnya mutakallim. Jadi kata apa saja yang bersama dengannya mutakallim, maka i'rabnya otomatis enggak kelihatan, karena dia pasti dibacanya kitabi, ya, gulami, abi, ummi, ya. Seperti itu. Wa yuqalu al-harakatul munasibatu ma'al wa yuqalu harakatul munasabati. Jadi ada yang bacanya bil harakatil munasibati, ya, ini sebagai naat man'ut, ya. Atau dibacanya harakatul munasabati, ini mudhaf ilaih karena dia mudhaf kepada masdarnya. Harakatul munasabah. Idza jarratta kalimatal harakata min al. Jadi pilihannya kalau kita ngerop gitu, ya. Ya, bil harakatil munasibati atau bi harakatil munasabati. Apabila engkau sendirikan kata harokat dari al, maksudnya dibuang alnya, maka dia bacanya harakatil munasabati, ya. Nah. Baik. 6 sampai sini dulu karena udah kepanjangan ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.